Halo teman-teman semua yang ada di rumah, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya. Ini barangkali nih teman-teman masih bertanya-tanya, ini kenapa tiba-tiba ada mbak-mbak di sini gitu ya. Jadi kenalan dulu teman-teman, nama saya Safia. Jadi teman-teman bisa manggil aku Via, dan Via ini merupakan salah satu tim fasilitator YEA Indonesia. Kita akan ngobrolin perihal fenomena sekolah bisnis yang ada nih Mas. Kan seperti yang kita tahu nih teman-teman, banyak sekolah bisnis yang ada di Indonesia sebetulnya. Tapi fakta atau informasi yang Via terima, ternyata tuh sekolah bisnis yang ada di Indonesia itu tuh justru malah banyak yang tidak melahirkan pebisnis real, pebisnis sungguhan Mas. Itu kira-kira kenapa ya Mas ya? Ya, ini juga sebetulnya pertanyaan dari anak saya kan. Pada saat saya pertama saya tanyakan dia duluan, kamu mau apa? Ngelanjutin mau jadi apa duluan, terus dia mau bilang mau jadi pengusaha pada saat lulus SMA. Terus dia tanya harusnya apa perlu kuliah atau enggak, dia tanya sama saya bilang percaya sama papa, nggak usah kuliah. Saya bilang gitu. Kenapa saya ngomong gini, bukan berarti saya mau overclaim atau tidak, mungkin saya tidak ngupdate yang terbaru. Saya kira sekarang sudah banyak sekolah bisnis yang lebih berkembang ya dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu tuh kira-kira pada saat YEA ini berdiri itu tahun 2007, YEA berdiri. Nah, saya ngupdate tuh mungkin sampai 2010-an masih sering berkumpul sama kawan-kawan di sekolah bisnis. Sekarang sudah tidak lagi, karena saya prinsip dasarnya memang tidak berbicara masalah kompetisi. Saya lebih fokus ke arah how to satisfy, bagaimana cara memuaskan ya konsumen atau pelanggan kita, dalam artian ya siswa, adik didik kita ini yang bagaimana outputnya itu jadi pengusaha. Mau namanya sekolah bisnis, outputnya jadi pengusaha, kecuali sekolah manajemen. Nah, itu berbeda. Nah, sedikit berbicara masalah data duluan. Dulu di tahun sekitar 2010-an gitu ya, itu ada keluar data, sekarang saya belum update lagi yang terbaru. Dulu klaimnya itu adalah yang ada sekolah bisnis yang terbesar hanya menghasilkan 30% dari lulusannya sebagai pengusaha. Itu ngeklaim yang terbesar. Saya sebetulnya juga agak senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Kan ternyata YEA itu bisa disebut sebagai sekolah bisnis yang mencetak persentase terbesar lulusannya pengusaha. Berapa persen? 85%. Itu data kita. Ya. Nah, asalkan dia tidak drop out atau out duluan ya. Pokoknya kalau bertahan 85%, insya Allah lebih, bahkan ya, itu menjadi pengusaha. Dalam artian kalau 85% average. Ya, jadi bisa jadi mungkin 90%, bisa juga mungkin 75%. Nah, apa sih masalahnya kalau sekolah bisnis banyak tidak menghasilkan pengusaha? Karena kalau kita menilai dari historinya, kurikulum dari ini yang saya sebut sekolah bisnis itu university terutama ya. Itu kurikulum dari universitas yang mengklaim dirinya jurusan bisnis atau dalam artian entrepreneur untuk menghasilkan pengusaha, itu kurikulumnya diadopsi dari kurikulum manajemen yang kemudian disesuaikan untuk tambahin entrepreneurship-nya nih. Ya kan, gitu kan. Nah, dan itu yang pertama, kurikulumnya. Yang kedua, yang ngajar para dosen. Notabene mereka kebanyakan tidak praktisi. Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau dosen sebagai fasilitator. Nah, yang menjadi masalah adalah kurikulumnya ini pada saat menciptakan suatu kurikulum itu, apakah ini kurikulumnya tokcer untuk sebagai seorang pengusaha? Ya. Dan yang ketiga, masalah yang saya katakan tangga bisnisnya. Nah, seringkali ini kalau menganut tangga bisnis yang kita ciptakan ya, kita buatnya ada namanya starting, profiting, systemizing, multiplying, investing. Nah, jadi harusnya pada saat starting ini fokus materi hanya untuk materi yang how to start the business. Jangan lompat yang ketiga, systemizing, how to systemize. Jadi paling enggak cuman fokus ke 1 sama 2 saja tangganya. Jangan lompat. Belum dimulai bisnisnya sudah disistemasi, ya salah. Nanti tidak agile perusahaan tersebut. Apalagi kan perusahaan kecil, UKM, yang orang sebut istilah bagiannya sekarang bootstrap, zaman dulu namanya modal dengkul, atau alias modalnya pas-pasan, itu berbeda dengan multinasional company yang bisa membayar orang-orang manajer. Ya begitu masuk bayar manajer bisa aja. Nah, tapi kan perusahaan kecil nggak seperti itu kan, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau istilahnya direktur, direken batur, dianggap pembantu ya, atau dirjen,
ya direktur Ijen sendirian. Yang nggak bisa kan kita menyamakan dengan apa perusahaan-perusahaan yang multinational company. Ya, suatu saat saya ada yang berkomentar, seorang bapak-bapak sih. Saya nggak ngerti latar belakangnya beliaunya tadinya siapa begitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong, wah, begitu tahu saya punya sekolah bisnis, dia ngomong, nah kalau sekolah bisnis ini harusnya ini nih, paling penting itu belajar manajemennya. Saya senyum. Ya, dia tanya kenapa kok senyum? Ya, maaf Pak, izin. Biasanya yang berbicara seperti itu adalah profesional. Ngerti ya? Yang bekerja di suatu perusahaan multinational company. Nah, karena mereka memang tidak dididik untuk how to start kan. Mereka nggak bangun usahanya itu dari nol gitu. Datang ke situ sudah proper semuanya gitu kan manajemennya. Nah, inilah yang kesalahan ya biasanya di sekolah bisnis itu. Kalau belum apa-apa sudah belajar manajemen duluan. Manajemen itu mengaktifkan dominan otak kirinya. Sedangkan how to start itu harusnya di otak kanannya, keberaniannya lebih dahulu. Nah, ilmunya juga berbeda. Ya, jadi ilmu how to start itu lebih banyak ke arah mungkin selling-nya, ya, menjual ya. Jadi bagaimana cara menjual, mempromosikan. Mungkin bahkan produksi kalau bisa nanti duluan. Apalagi untuk anak-anak muda yang leadership-nya kurang, tiba-tiba dihadapkan oleh suatu produksi yang harus membutuhkan karyawan lagi, mimpin karyawan juga nggak mudah juga. Nah ini makanya kurikulumnya harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka di fasenya. Paham ya? Kayak contoh nih fase starting nih. Kalau di tempat YA sendiri kan memang dibagi-bagi menjadi kurikulum prakteknya ya. Kalau di fase starting kita juga ada namanya YA virtual. Ya, ada modul starting, modul profiting, modul systemizing. Nah, kalau starting itu kan kalau kita mulai dari fondasi bisnis supaya semuanya dimulai dengan niat yang benar duluan. Ya, jangan untuk niat yang keserakahan. Oke. Jadi fondasi bisnis berkah, kemudian mindset nih. Entrepreneur mindset perlu sekali. Bahwa mindsetnya pengusaha itu ya contoh menghilangkan ketakutan-ketakutan, nggak harus semuanya harus siap. Modal ada, ini ada, itu ada, baru mulai usaha. Nggak begitu. Kadang kita cuma perlu mulai duluan seadanya. Ya kan? Nah kalau nggak ada, bagaimana? Modalnya modal nego. Tapi kan kita nggak punya duit, kan kita nego. Nah itulah justru malah pada saat kita nggak punya duit, kita tuh nggak perlu takut bangkrut. Karena kita sudah bangkrut. Iya, udah nggak punya duit. Nah kan nggak punya duit tuh. Ya. Nah risikonya apa ya? Risikonya ya sudah selesai paling dicemooh gitu aja kan. Wow, nggak bisa lah seperti gitu kan, paling gitu aja. Ya, nah, tapi kan kita coba yang lain. Ya. Satu orang ditolak, coba yang lain. Itu aja modalnya, keberanian aja. Nah, mungkin kita ninggal KTP, jualan produknya orang, bisa juga. Kan itu loh, negosiasi sama orang, pinjem produk dulu atau bayar mundur, bisa juga. Atau mau jadi dropshipper duluan, boleh juga. Apapun itulah caranya, yang penting saya bisa mulai hari ini, dari yang kecil. Bisa. Nah, ini mindset-nya harus dilatih duluan, keberaniannya. Yang kedua, kita akan berbicara masalah target-target nih. Kadang mungkin belum punya target, nggak apa-apa, mulai duluan juga apa. Kalau kita punya target, oke targetku 1 bulan ini harus dapat omset sekian, boleh juga. Nah caranya bagaimana? Ya lewatnya mana kan begitu kan ya. Nah terus baru nih kita mulai kalau misalkan ya kita sudah mulai fase latihan menjual tadi sudah oke, ya kita mau punya produk sendiri ya kita riset produk dan riset pasar bersamaan yang sederhana. Dan ini materinya kita buat yang tidak complicated. Makanya kita pakai yang namanya buka langsung laris itu framework-nya. 7 formula buka langsung laris. Riset pasar, riset produk, kemasan dan merek, terus kemudian distribusi promosi, baru bicara masalah konversi. Nah ini kita buat materinya semudah mungkin. Kenapa kok riset produknya itu bukan yang kayak FGD kah atau kuesioner kah? Enggak begitu. Kita pakai uji ngangenin. Supaya bisa dipraktekin oleh teman-teman yang masih pemula, ya kan? Gampangnya dipotong kecil-kecil kalau makanan, ya ditawarkan, nanti diukur angka repeat-nya atau feedback-nya seperti apa. Segampang itu saja, ya kan? Nah ini contoh lah ya, seperti itu. Nah ini di fase starting ada, nanti di fase profiting, fokus materinya kemana untuk memaksimalkan profit. Di fase systemizing, baru kita berbicara masalah mendokumentasikan sesuatu yang sudah berhasil tadi itu. Paham ya? Jika belum terbukti berhasil, ya jangan
di dokumen, jangan sistemasi duluan. Ya kita harusnya maksimalkan duluan, ya. Maksimalkan mungkin alur prosesnya kah supaya efisien bagaimana. Dimantepin dulu gitu ya. Ya seperti itu. Nah itu yang kurang lebih memang ada fase-fasenya yang kita petakan dengan 5 tangga bisnis. Nanti selain dari starting, profiting, systemizing, ada setelah itu kan multiplying. Atau mau buka cabang kah, mau franchise kah, mau apa silakan. Ya, baru setelah itu masuk ke fase yang investing, ya. Investing dunia akhirat. Nah, ini kan sudah kita perbaiki ya. Investingnya tidak hanya dunia tapi juga akhirat itu bagaimana. Oke, itu bicara masalah 5 tangga bisnis. Terus fase-fasenya juga jangan dijejalkan pada saat awal semuanya. Dipelajari per tahapan. Ya. Nah, ini masalahnya Via. Pada saat kita menjejalkan semua sebelum kita praktek, akhirnya kita ketakutan. Betul. Ngerti ya? Kayaknya itu yang sering dialami sama teman-teman yang sekolah di manajemen kayak Evia juga sih, Mas. Oh, kamu jurusan manajemen toh? Iya, betul, Mas. Oh, manajemen elektronika ya? Oh, hutan kebetulan, manajemen hutan. Manajemen hutan. Aku juga manajemen listrik kan, elektronika. Sistem kontrol. Lanjut, ya. Lah kira-kira seperti gitu ya. Ada pertanyaan? Ya paling itu sih Mas, gimana sih? Atau mungkin dampak apa sih yang paling akan dirasakan oleh seseorang ketika dia itu kebanyakan menerima informasi atau ilmu tadi sebelum praktek, Mas? Nah, bahasa sekarang tuh gampang banget, namanya overthinking. Ya, overthinking akhirnya. Ya, kebanyakan if then loh. Padahal itu yang dia pikirkan belum tentu terjadi. Makanya saya sering bilang begini, kalau dulu nih, bahasan saya teman-teman yang jadi karyawan mau jadi pengusaha, itu yang overthinking. Saya sering bilang gini, jangan berpikir rezekinya pengusaha menggunakan alur pikirnya karyawan. Nggak nyambung, black, kayak gitu loh. Ngerti nggak? Nah, jadi kita berpikirnya itu kan, wah kalau pengusaha itu nanti begini, kalau begitu Pak, kalau bagaimana? Kan masih kalau, belum kejadian lagi kan ya. Nah, makanya seringkali kalau tantangan saya bilang gini, udah deh, kamu nggak usah mulai dari modal bagaimana? Wah, mulai bisnis juga pakai modal. Lah itulah, itu masalah mindset. Kalaupun perlu modal, modalnya duitnya dipakai buat pelatihan. Ikut IKEM lah misalnya begitu. Nah, IKEM ini kan memang orang bilang namanya kem cuci otak. Ya, biar otaknya bersih, nggak banyak berandai. Banyak berandai belum tentu benar. Betul. Ya, kadang-kadang, Mas, nanti kalau bangkrut gimana? Kamu kalau mikir kalau bangkrut, kalau kamu kaya nanti bagaimana? Harusnya apa nggak pusing kamu? Kan gitu lainnya. Nah, jadi jangan pikir bangkrut. Bangkrut itu kadang-kadang malah nggak jadi masalah. Pas kaya itu jadi masalah. Ya kan? Belum siap secara mental. Ya kan? Tahu-tahu hedon, nah itu flexing. Ya, gitu. Banyaklah ujiannya lebih. Berarti kalau misalnya buat teman-teman yang tertarik sama IKEM tuh kira-kira apa sih yang bakal didapatin teman-teman buat ketika IKEM nanti berlangsung? IKEM ini awalnya kita bangun tuh gara-gara apa sih? Pada saat saya membangun IKEM tuh kan karena waktu itu saya roadshow di 40-an kota ya. Jadi setiap tahunnya saya itu ngisi 120 kelas dan seminar di 40 kota. Jadi setengah tahun sudah ada di luar kota lah ya. Dari tahun 2005 sampai tahun 2010-an lah gitu. Jadi saya tuh lebih dari 1000 kelas dan seminar yang saya isi. Yang kebanyakan saya lihat dari teman-teman yang belajar bisnis itu pun juga udah dikasih tahu how to-nya praktis loh. Dan motivasinya juga dikasih juga, mindset-nya juga dikasih tahu. Tapi masih banyak ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan ini ada di bawah sadar. Ngerti nggak? Yang dia itu mungkin sudah dengan lingkungannya dibentuk sama orang tuanya yang terlalu banyak jangan, terlalu banyak disiplin. Ingat loh, disiplin itu bener, baik, iya. Tapi melahirkan ketakutan dan menekan kreativitas. Bukan berarti saya juga orang yang pro dengan kurang ajar. Dalam artian yang tidak ada larangan sama sekali sehingga membuat orang itu jadi kurang ajar, itu juga salah katanya. Cara pendidikannya salah, tapi paling enggak harus balancing gitu loh. Nah yang seperti gini karena sudah di bawah sadar, ngobatinya harus pakai metode bawah sadar. Metode bawah sadar seperti apa sih? Nah, kita contohnya ya, kita menggunakan metode-metode seperti kayak hipnoterapi ya. Terus kemudian ada namanya neuro-linguistic programming. NLP. Ya, NLP. Terus juga kalau metode di IKEM itu juga banyak framework-nya menggunakan NAC, Neuro Associative Conditioning. Oke, itu bedanya apa sama NLP? Sebenarnya gini, NAC itu dibuat oleh Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins ini muridnya John Grinder, Richard Bandler yang pertama, yang membangun NLP. Nah, hanya saja memang ini kan murid bandel nih, siapa namanya si Anthony Robbins ini, gurunya sudah
nggak sabaran, padahal gurunya nggak sabar, tapi nggak sabarnya dokter ya. Dua-duanya dokter. Dokter John Green sama Richard Bandler itu dokter di linguistik sama di programming setahu saya. Nah, terus Anthony Robbins ini hanya lulusan SMA nih, ngeyel untuk masuk ke tempatnya NLP, belajar NLP, tapi tidak diizinkan awalnya karena waktu itu NLP itu harus minimal S2. Tapi si Anthony Robbins memang cerdas dan ngeyel. Terus diizinkan, singkat cerita, terus dia ngikutin kelas practitioner NLP selama 20 hari, terus kemudian dia mengembangkan sendiri metode-metode yang lebih singkat lah gitu loh. Ya, tapi masih berbasis NLP juga sih. Namanya NAC, sama. Cuman memang ada yang revolusioner yang dia buat, ada. Itu yang saya ambil sebagian. Oke, berarti itu IKEM tuh berangkat dari hipnoterapi tadi, terus NLP sama NAC tadi ya Mas ya? Betul. Ya. Oke. Nah, kalau IKEM kan berarti lebih ke otak kanan tadi ya Mas ya? Lebih ke keberanian. Iya, bawah sadar. Oke, ya itu betul. kan programnya 3 hari 2 malam, dan untuk segala usia bisa. Oke, kalau untuk teman-teman yang pengen mulai bisnis, disarankan untuk IKEM atau gimana? Nah, kalau IKEM iya, jelas itu kan fondasinya, mindset-nya. Sekarang tuh bahkan IKEM berkembang menjadi suatu identity. Berarti kayak pengusaha nggak banget deh kalau nggak ikut IKEM ya. Meskipun kadang-kadang dijadikan sebagai suatu kayak apa ya, program lucu-lucuan ya. Gimana tuh Mas lucu-lucuan? Maksudnya lucu-lucuan gini, kayak dengerin teman-teman yang sudah alumni itu kayak iri kan, banyak yang iri. Wah, seru ya ikut IKEM karena kan gamification kan. Banyak permainan-permainan kan, experiential learning kan. Nah, itu kayak ada suatu experience yang kayak gua nggak pas deh gitu kan kalau nggak nyoba challenge-nya IKEM gitu kan ya. Nah, makanya banyak dari teman-teman yang sudah omsetnya miliaran juga masih ikut IKEM juga gitu loh. Satu, penasaran, kedua, untuk masuk dalam lingkaran jaringan kita, jaringan alumni IKEM yang sudah 5.000 lebih kan. Untuk nyari sejak tahun 2006. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kalau IKEM itu 3 hari 2 malam, nah kalau YA kan ini hanya bisa diikutin untuk adik-adik yang usia 17 sampai 25 tahun. YA reguler ya Mas ya? Ya. Nah, YA ini pun juga itu kan harus ikut IKEM duluan. Jadi kalau satu ikut paket YA tetap harus ikut IKEM. Nah, cuman bedanya apa sih? YA ini kan totalnya 6 bulan. Awalnya ya, sekarang kita buat 6 plus 6. Jadi 1 tahun, 6 bulan. Berangkatnya dari apa tuh Mas? Ada perubahan kurikulum seperti itu? Sejak awal sebetulnya, saya kepengennya YA itu 1 tahun. Ya. Atau 3 tahun berjalan lah, kayak rawat jalan gitu misalnya, rawat jalan. Tanda petik, maksudnya gini loh. Belajar bisnis itu yang benar tuh sebetulnya bertahap dan berfase tadi itu kan. Starting, praktek starting, profiting, praktek profiting. Jadi habis starting, praktek. Terus nanti mungkin 6 bulan, ya 1 tahun, mulai omset mulai naik sekian, masuk lagi kelas profiting, memaksimalkan profit. Nanti sudah mulai bagus, masuk lagi memaksimalkan, masuk ke tempatnya systemizing dan seterusnya. Bagusnya berfase seperti itu. Nah, di YA ini ada beberapa yang kita amati fenomenanya. Itu yang pertama, 6 bulan itu nggak cukup. Kenapa? Karena pas mereka praktek, itu sebenarnya gini, ada beberapa penyakit ya. Orang tua sama lingkungan. Jadi dia di sini, dia mendapatkan lingkungan praktek. Di YA ini spesialnya apa? Mungkin teman-teman bisa belajar dari YouTube. Tapi teman-teman nggak bisa mendapatkan teman belajar praktek bersama. Kecuali teman-teman masuk kayak ikut programnya YA. Ya kan? Karena kan di situ kan ada gamification-nya. Selling competition, marketing competition, ya, home business, ya. Nah, ini diadakan bersama-sama dan ada feedback-feedback dari situ. Nah, dari situlah sebetulnya ada yang spesial di YA itu, yang nggak bisa didapatkan, yaitu experiential learning-nya selama 6 bulan. Nah, pulang dari situ, mereka sudah bersemangat. Kadang pulang ke habitatnya masing-masing. Dari Bandung, mereka pulang ke daerahnya. Orang tua ini mungkin ya orang tuanya overprotect. Ngomong, nah jangan begitu nak, sebentar nak, segini. Nah, jadi kalau ibaratnya habis berapi-api, disemprot pemadam kebakaran. Redup lagi gitu loh. Oke, nah jadi itu tahapannya ya. Jadi kan kalau pas begitu pulang, seringkali kena guyuran pemadam kebakaran. Iya, itu satu. Terus kedua, mereka menghadapi masalah tidak punya fasilitator atau mentor atau coach yang mendampingi mereka. Atau juga tidak diprogram disiplin. Ngerti ya? Balik ke habitat semula. Itu juga bahaya. Makanya saya waktu pas anak saya yang nomor 2 juga ikut YA, saya bilang nggak usah pulang duluan. Maksudnya gini kan, dia meskipun sama-sama Bandung, saya suruh dia ngekos dan kontrak sama teman-temannya supaya dapat momentumnya.
pada saat mulai usaha. Dan hidup bersama-sama kawan-kawan itu nggak mudah juga. Itu kan bagian dari teamwork dan leadership. Betul. Ya, Betul. mengalahkan ego lah. Betul. Ya, nah ini nggak mudah. Nah itu perlu waktu. Idealnya sebenarnya 1 tahun di sini nih. Tapi kan teman-teman pada mau mulai usaha, saya ngerti lah, nggak bertahan gitu kan. Silakan pulang, tapi di coaching, ditambahin materi, tambahan-tambahan sambil berjalan. Okay. Udah praktek ini, nanti yuk laporan, ya. Terus di mentoring, kurangnya apa? Ya, tambahin materi lagi. Begitu. Ini plus 6 bulan yang sistem remote atau sistem online. Ya. Biar tetap terkontrol gitu ya Mas. Ya, terkontrol, iya. Ya itu tadi itu kalau kadang-kadang ya kita anak-anak usia 17-25 tahun masih labil nih. Belum tuh mereka bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan masih harus dikontrol. Nah, 1 tahun tuh minimum. Ya, itu YA kita, makanya di tahun ini YA itu kita buat minimum 6 bulan plus 6 bulan. Jadi dibuat 1 tahun. Oke Mas nih, kalau ya reguler kan tadi disebutkan dari 17 sampai 25 tahun. Ya. Nah, misal nih ada teman-teman yang udah kelewat batas umurnya gimana tuh Mas? Nah, itu kita berikan solusi sebenarnya, namanya YA virtual kan. Tidak hanya bicara masalah kelewat batas ya, sebenarnya juga karena masalah jarak. Kadang-kadang kan mereka tidak bisa meninggalkan tempat usahanya kan. Kalau masih sekitar Bandung sama Jakarta, Jawa Barat, weekend masih bisa ke sini lah ya. Nah, tapi kalau mereka nggak bisa ke sini, mereka bisa sistem online kok. Nah, cuman saya tetap mau menyatukan mindset duluan sama adab. Online ini nggak mudah, itu kan masalah adabnya ya. Kadang kan mereka mungkin sambil nyambi apa, ya sambil nonton kita gitu kan. Saya nggak mau itu. Nanti kalau dia seperti itu dalam belajarnya, bisnisnya juga tidak beradab. Ngerti ya? Nah, ya tidak beradab dalam artinya nanti dia itu cuman sekedar kayak apa ya? Jadi oportunis loh. Ya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Adab itu mempengaruhi perilaku seseorang. Ya dalam berbisnis juga iya. Nanti dia mendolimi orang lain juga. Jadi kan saatnya belajar ya harusnya adabnya dalam menuntut ilmu ya di depan menghadap gurunya atau mentornya kan begitu loh. Jangan disambi sama yang lain. Ya kan? Oke. Nah, kita buat YA ini, YA virtual, disitulah kita punya suatu syarat nih. Tadinya syaratnya kita lepasin, nggak pakai syarat, tapi pas begitu ngelihat, kok ada yang belajarnya malas-malasan, kita nggak mau juga. Nanti sama mentor pun juga nggak enak kita pas para mentor ngajar, kok matanya kemana, sambil disambi makan, ada yang gitu juga gitu loh. Sambil mungkin duduknya sambil kayak gini, ya kayak cangkruk warung kopi gitu ya, udutan gitu ya. Nah, ini kayak ginian nih, kita lihat ini nggak bener dah. Ya, nah disitulah kita wajibkan mereka harus ikut IKEM duluan. Mindsetnya dibenerin juga iya. Dicuci dulu otaknya. Dicuci otak. Nah, habis ikut IKEM, baru boleh ikut YA virtual. Ini ada perubahan ya teman-teman untuk YA virtual. Tadinya YA virtual itu kita buat programnya mahal nih, ya. Terus kita pecah menjadi sepertiganya, supaya teman-teman bisa nyicil lah gitu ya. Oke, program. Mas. Dipecah itu per modul atau per tangga atau gimana? Per tangga, per tangga. Satu tangga bisa jadi ada mungkin 7-10 modul ya. Ya 7-10 modul kan. Nah, itu kan kalau kita habisin satu hari ya, katakanlah 3-4 jam itu untuk satu modul kan, dan weekend 1 minggu, ya hitung aja kalau misalkan kalau 10 materi, ya berarti membutuhkan 1 minggu, Sabtu, gitu misalnya gitu ya, mungkin 2,5 minggu lah gitu ya, atau 5 kali pertemuan, ya seperti itu. Kalau ini kan teman-teman kan berarti kan
bisnisnya beragam nih Mas, Hmm. ada yang tangannya starting, profiting, sama systemizing. Nah. Itu nanti berarti bisa konsul sama tim YA virtual? Bisa. Oke. Bisa. Ya, jelas. Nanti kan detailnya, nanti silakan lihat di layar. Detailnya modulnya apa saja itu ada. Cuman nanti ini pun juga insya Allah ada modul bonus kok. Ada kan, kita kan ini kan masih uji coba yang YA virtual yang versi baru nih ya. Betul. Nah, yang nanti yang starting, profiting, systemizing. Sebenarnya materinya udah lama sih kita buat. Cuman ini kita buat modular lebih kecil lagi supaya teman-teman lebih terjangkau juga iya. Ada istirahatnya juga iya untuk praktekin. Jadi misalnya nanti modul starting ya dibuat misalkan tadi berapa 10 pertemuan ya, 10 pertemuan misalkan ya. 1 minggu gitu. 10 pertemuan berarti 5 minggu. Nah, kira-kira 5 minggu lah ya, 5 minggu. Nah, nanti selesai itu jeda mungkin 1 bulan ya, modul kedua. Jeda 1 bulan modul. Jadi ada waktu untuk teman-teman praktek. Ya kan? Nah, kita akan buat seperti itu. Berarti kalau mau langsung ambil 2 modul atau 3 modul sekaligus juga? Boleh. Kan itu kan paketan kan. Paketan bisa dapat lebih murah gitu kan. Nah, atau mungkin yang belum ikut IKEM langsung mau ngambil IKEM boleh. Kan ada IKEM. IKEM itu kan ini jangan teman-teman tanya, masih ada IKEM di sini nggak ada? Enggak deh. IKEM itu cuma ada di 3 tempat yang rutin hanya di Bandung. Ya, insya Allah setiap bulan. Tapi ada selingan setahun 2 kali. Ada di Jogja ya dan di Malang. Jadi bisa di Jogja ada 2 kali, di Malang 2 kali, hanya setahun. Ya, nah yang biasanya ada selalu itu ada di Bandung. Begitu ya. Itu berarti menyesuaikan teman-teman nih Ya. yang terdekat atau mungkin lagi pengen jalan-jalan ke Malang sekalian, boleh kali ya Mas ya? Nah, bagusnya begitu sambil visit bisnis-bisnisnya teman-teman, apalagi alumni ya. Alumni IKEM ini terkenal apa ya? Guyup ya, solid ya. Rukun terus militan ya. Nah itu kalau Anda punya istilah title namanya alumni IKEM ya jadi paspor kesana kemari mudah gitu. Iya kan? Begitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang kepo mungkin tentang IKEM atau YA reguler maupun YA virtual bisa langsung kunjungi website dari YA Indonesia dan juga website dari IKEM. Nanti alamatnya ada di bawah ya Mas ya? Yo. Oke. Nah Mas Via pengen tanya dong mungkin satu pertanyaan yang mengganjal buat Via. Kayak Via kan tadi yang Via sebutkan, Via tuh lulusan dari manajemen. Dan mungkin udah terlalu banyak teori yang mungkin belum Via jalankan. Nah itu tuh solusinya apa buat orang-orang yang sudah terlanjur makan banyak ilmu itu Mas? Nah ini gini, jadi sebenarnya ada namanya terapi otak kanan ya. Yang terlalu banyak itu otak kiri, itu ada terapinya. Terapi otak kanan, contohnya begini. Melewati jalan yang tidak biasa kita lewati. Belajar bepergian tanpa rencana. Kadang-kadang begitu. Ngerti nggak? Jadi terlalu berencana salah, nggak punya rencana sebetulnya juga salah juga gitu kan. Tapi kan kita ada yang tidak merencanakan, cuman kita kan bisa mengukur risiko. Makanya ini sebenarnya calculated risk. Contoh kayak gini. Saya kasih terapi yang sederhana. Anda kepengin beli mobil, nggak punya duit. Saya bilang, datengin showroomnya mobil. Lihat-lihat, tanya-tanya. Nah ini seringkali ngomong gini, tapi Mas kita nggak punya duit. Kan cuma lihat-lihat, tanya-tanya. Nah itu ini cuma untuk menyalahkan ketakutan. Atau jangan mobil lah, mobil sifatnya konsumtif. Oke lah teman-teman misalkan punya suatu ide, Mas aku mau buka warung bakso. Oke, warung bakso mulai dari mana? Nah kira-kira apa saja yang kamu perlukan? Ini kan dicangking kan, ya di breakdown. Oh ya aku perlu ini Mas, tempatnya, oke tempat. Terus gerobaknya, oke gerobak. Terus peralatannya, kamu susun itu semuanya. Ya. Nah sekarang aku challenge mulai dari satu hal. Apa itu? Kamu cari tempatnya duluan. Nah tapi kan aku belum punya gerobaknya Mas. Nah di bisnis tidak harus urut. Nanti ya. Jadi pada saat mulai, beda di fase manajemen ya, di fase multiplying itu harus urut semuanya, harus ikuti prosedur. Tapi di fase starting, baiknya jangan banyak berpikir dan jangan sistematis. Ngerti ya? Kalau sistematis pun harus ditargetkan, ada waktunya, batasnya minggu depan aku harus mulai. Nah, ini kan prinsip the power of habit seperti itu. Ya. Nah, contoh tadi itu kan nyari tempat duluan. Tapi kan aku nggak punya duit Mas. Kamu cuma nyari. Nah, ini ada satu psikologi yang tidak terbantahkan. Pada saat kita nyari, kita menvisualkan itu ya, ada aja namanya kebuka idenya. Oh ya bisa ke sini ya, bisa gitu ya. Termasuk apa? Oh ternyata gerobaknya itu ada gerobak nganggur di situ. Ya,
Kita bisa tawar juga, boleh nggak itu gerobaknya saya pinjam sekalian, saya sewa sekalian. Nah ternyata bisa. Ini malah sempat waktu itu mau saya jadikan reality show tuh, 7 hari jadi juragan. Ya, ternyata sudah ada yang mengadopsi setelah saya ajukan, diadopsi sama salah satu TV ya, programnya ya. Oke, lanjut. Oke Mas, itu tadi pertanyaan dari Via. Mungkin satu pesan terakhir kali ya, pesan terakhir untuk video ini nih Mas, untuk saat ini nih buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin masih bingung untuk memulai bisnis atau yang masih merasa stuck di bisnisnya Mas. Kalau saya kan sudah menyediakan banyak materi kan. Nah itu juga modul saya itu jangan diikutin, jadi kan ada namanya formula bisnis.id, itu sudah berkurikulum. Teman-teman yang nggak punya dana untuk ngikutin YA, ICAM dan lain-lain, udahlah, itu saya sudah sediakan gratis kok di formula bisnis.id dan sudah ada starting, profiting, systemizing sudah ada. Ikutin tahapan itu aja. Tapi praktek, jangan nonton terus. Nonton terus, overthinking. Starting, profitingnya tutup. Ini sebenarnya kita ada rencana nantinya. Mau membuat kelas gratis juga, tapi nggak tahu kapan. Belum tahu. Maksudnya gini loh, ini nggak boleh yang nanya. Begitu starting dia belum mulai, nggak boleh dia nanti lompat ke profiting, nggak boleh. Harus pokoknya syaratnya habis nonton, habis pelajarin, praktek. Nanti pas dia mau masuk ke profiting, dia harus menunjukkan bisnisnya. Baru nanti kita boleh approve untuk belajar kelas profiting. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau ngikut program kita, lebih dipantau lah ya. Lebih kan ada fasilitatornya yang nanti memantau, ada mentornya bisa langsung tanya jawab. Itu dikasihnya lebih banyak lah ya. Selain itu juga saya sudah menerbitkan beberapa buku kan berdasarkan fasenya. Kalau belum mulai belajar The Power of Kepepet, ya sudah mulai belajar buka langsung laris, ya kan? Atau pas mau mulai belajar 2 hal ini, The Power of Kepepet, buka langsung laris, ya. Nah, yang satu lagi Fondasi Bis Berkah. Yang ketiga ini saya skip duluan, ya. Nanti belajarnya pas mulai mau bangkrut aja. Judulnya Kitab Anti Bangkrut. Oke, itu dia pesan dari Mas ya teman-temannya buat yang masih bingung mau mulai bisnis apa atau merasa stuck di bisnisnya, langsung pelajari semua materi yang ada di masing-masing fase atau masing-masing tangga. Tapi ingat juga pesan Mas tadi, habis ditonton, habis dipelajari dan dipahami, jangan lupa dipraktekkan. Kalau dipraktekkan baru lanjut ke tangga berikutnya. Gitu Mas ya? Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya.